Yesus Kristus dimanapun berada, sesuai dengan himbauan pucuk pimpinan HKBP Waktu Ekorus Pendeta Dr. Darwin Bertolin untuk sementara mengalihkan peribadahan ke rumah masing-masing. Oleh karena itu, saya Pendeta Cirus Hutagalung Sarjana Teologi memberikan khotbah Minggu tanggal 5 April tahun 2020. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, firman-Mu akan berbicara. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu memberikan pertolongan, memahami, dan memberikan kekuatan untuk melaksanakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah Minggu tanggal 5 April 2020 yang tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sampai berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia akan membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sudah sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu tanggal 5 April 2020 kita akan memasuki Minggu Palma atau Minggu Palmarum. Dalam bahasa Batak dikatakan mare-mare. Minggu Palma adalah hari peringatan dalam liturgi Kristen yang selalu jatuh pada hari Minggu sebelum Paskah. Perayaan ini
menuju kepada peristiwa yang dicatat pada keempat Injil, yaitu Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 11, Matius pasal yang ke-21 1 sampai 11, Lukas pasal yang ke-19 ayat 28 sampai 44, dan Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19 sebagai nats khotbah saat ini. Dalam peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem sebelum ia disalibkan. Masuknya Yesus Kristus ke kota suci Yerusalem adalah hal yang sangat istimewa, sebab terjadinya sebelum Yesus mati dan bangkit dari kematian. Itulah sebabnya Minggu Palma disebut pembuka Pekan Suci, yang berfokus pada pekan terakhir Yesus di kota Yerusalem. Dalam liturgi Minggu Palma, umat dibagikan daun palem atau mare-mare, dan ruang gereja dipenuhi ornamen palem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada kitab Yohanes pasal yang ke-11, Yesus telah melakukan puncak karyanya yang terbesar di sepanjang pelayanannya, yakni membangkitkan Lazarus setelah 4 hari dari kematiannya. Peristiwa spektakuler ini telah mengobarkan amarah dan emosi para lawan-lawan Yesus, para pemimpin agama, imam-imam besar, Farisi, dan ahli-ahli Taurat, sehingga para pemuka CS bersepakat untuk membunuh Yesus. Ini kesaksian dalam pasal 11 ayat 45 sampai 47. Dan juga peristiwa yang membangkitkan Lazarus dalam pasal 12 9 sampai 11. Lawan-lawan Yesus ketakutan karena banyak orang Yahudi meninggalkan kelompok-kelompok yang sengaja membenci Yesus dan percaya serta mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa peristiwa penting sebelum Yesus menubuatkan kematiannya. Yang pertama, persepakatan untuk membunuh Yesus telah disusun rapi, yakni pada saat pesta Paskah segera tiba. Yang kedua, dan Yesus pun ternyata sedang berencana bersama para murid untuk pergi ke Yerusalem. Setibanya di Betania, mereka dijamu oleh keluarga Lazarus, dan Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu. Dalam peristiwa inilah Yesus menegur Yudas Iskariot karena mengomel tentang perbuatan Maria yang menuangkan minyak narwastu yang notabene mahal dan uangnya dapat dipakai. Tetapi Yesus mengenal watak kotor dari Yudas Iskariot. Maka Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku.
Yang ketiga, keesokan harinya setelah pengurapan itu, orang banyak sedang dalam perjalanan menuju pesta Paskah itu, mendengar bahwa Yesus pun dalam perjalanan. Lalu orang banyak mengeluh-elukan Yesus. Orang banyak itu percaya bahwa Mesias akan datang untuk memulihkan Israel sebagai bangsa dan memerintah bangsa yang lain secara politis. Dalam hal ini, sekali lagi, orang-orang Farisi CS semakin bertambah-tambah kebenciannya terhadap Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks nas khotbah ini, orang banyak menyambut Yesus dengan seruan Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kata Hosana secara umum disamakan dengan pujian dan haleluya. Tetapi Hosana artinya suatu permohonan untuk diselamatkan. Hal ini dapat kita lihat ayat perbandingannya dari Mazmur pasal yang ke-118, dikatakan demikian, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Dalam bahasa Batak dikatakan iya lejahu saya manupak mau. Ya lejahoba saya homa mabahen menjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Hosana dari kata Ibrani Yasha, yang artinya membebaskan, menyelamatkan, dan kata Anna yang artinya memohon, meminta. Dari paduan kata inilah diangkat dalam bahasa Inggris Hosanna. Secara harfiah artinya kami mohon, selamatkanlah kami, atau kami mohon, bebaskanlah kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun motivasi dari orang banyak, pemahaman yang salah tentang Yesus, dibebaskan dan diselamatkan dari mana? Memang situasi pada saat itu, tekanan politis, dibebaskan dan diselamatkan dari kekuasaan kerajaan Rom. Tekanan sosiologis, kekakuan dan kemunafikan dari tokoh-tokoh agama, Farisi CS, tekanan psikis, ancaman perang dan pedang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka Yesus dengan tegas mengatakan dalam ayat yang ke-15, dikatakan demikian, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Dalam bahasa Batak dikatakan unakko mabia, fear not, daughter of Zion, behold, the king coming, sitting on access court. Yang artinya, terjemahan dari Holy Bible versi Gideon, jangan takut putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor keledai muda.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya coba merenungkan dalam refleksi. Yang pertama, kolaborasi tokoh-tokoh agama CS di masa Yesus dalam konteks ini sampai konteks hari ini juga tetap ada dalam versi yang berbeda. Bahkan tanda-tanda zaman sebagaimana yang disaksikan dalam Matius pasal 24 dan pasal yang ke-25. Yesus telah menubuatkan ribuan tahun lalu beberapa bentuk tanda-tanda zaman, peristiwa-peristiwa alam dan penyakit. Masalahnya, jangan terlalu kebablasan, terlalu euforia dan paranoid, sungguh berlebihan dalam ketakutan ini. Yang penting tetap siaga, tetap sigap dan tanggap secara serius, menjaga kesehatan, kebersihan, dan meningkatkan stamina tubuh melalui pola makan, olahraga, dan petunjuk-petunjuk dari pihak kesehatan. Apabila ada himbauan menghindari keramaian, termasuk pengalihan ibadah di rumah masing-masing, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus secara arif dan bijaksana untuk memahaminya. Demikian juga himbauan zona setiap provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa-desa perlu zona apa. Masyarakat yang hilir mudik juga siapa saja. Sudahkah hal ini disuarakan? Dan sudahkah berusaha memberi kepastian? Sampai kapan? Jangan pernah berkata sampai batas yang ditentukan. Kapan? Bagaimana kalau tidak ada kepastian dan tidak dapat diatasi? Marilah kita renungkan bersama sambil mencari dasar teologisnya. Yang kedua, saya pilih dan simak secara positif apabila ada himbauan beribadah di rumah masing-masing karena coronavirus COVID-19. Sudah terlalu lama setiap keluarga, secara khusus keluarga Kristen, tidak memedomani perintah Allah yang tertulis dalam Ulangan pasal 6. Karena di sana jelas firman Tuhan berkata, setiap orang tua, khususnya kaum bapak, adalah imam. Karena gambaran gereja itu adalah keluarga masing-masing. Maka hal ini menjadi perenungan yang khusus dan serius dalam setiap keluarga. Maka coronavirus COVID-19, mari dari sisi positif kita lihat, supaya setiap gereja melalui keluarga masing-masing dapat berkomunikasi, dapat menanamkan firman Tuhan terhadap generasi-generasi muda, supaya setiap generasi muda di tengah-tengah gereja, yaitu keluarga masing-masing, tertanam nilai-nilai firman Tuhan dan tertanam nilai-nilai budaya, etika, dan moral, supaya mereka benar-benar sebagaimana yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Dan setiap putra-putri yang percaya kepada Yesus Kristus melalui ajaran daripada imam orang tuanya sendiri diberkati dan menjadi berkat. Dan yang ketiga, melalui ancaman coronavirus COVID-19 ini, sudahkah sebenarnya sungguh-sungguh ancaman yang sangat menakutkan? Karena
Perekonomian juga jangan sampai terganggu di tengah-tengah masyarakat, tingkat kota sampai ke tingkat pedesaan, khusus kalangan orang-orang miskin dan usaha-usaha kecil. Karena masyarakat status sosial kelas bawah, apabila sudah sampai kepada kehidupan vital, masalah perut, takutnya tidak lagi pada penyebaran virus, tidak lagi peduli pada perintah, dan akan mengabaikan misi kemanusiaan. Karena ancaman ini juga sudah mulai ada timbul bibit-bibit mencurigai satu dengan yang lain. Maka orang kaya bantulah orang miskin, orang berada bantulah orang yang tidak ada. Yang keempat, apakah COVID-19 ini lebih berbahaya dari ancaman narkoba? Apakah coronavirus COVID-19 ini lebih berbahaya dari ancaman korupsi? Apakah coronavirus COVID-19 ini lebih berbahaya dari ancaman prostitusi, desintegrasi bangsa, degradasi moral, dan penyakit masyarakat lainnya? Mari kita renungkan bersama-sama. Yang kelima, dengan fenomena ini semakin kelihatan siapa yang arif dan bijaksana. Demikian juga dengan peristiwa ini juga semakin jelas siapa yang kerdil dan bebal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus dengan tegas berkata, "Jangan takut, Hilnot, unak kumabiar, karena Raja di atas segala raja, karena Raja di atas segala kuasa sudah datang, yaitu Yesus Kristus Sang Mesias." Kuasa Yesus Kristus yang patut dan pantas dihadirkan dengan langkah-langkah positif, arif dan bijaksana. Tuhan pasti menolong, dan kuasa Roh Kudus-Nya memulihkan keadaan bangsa kita. Hosana, Kileho, Olam Hasdo. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, hamba-Mu dan seluruh jemaat. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami semakin memahami, mengimani bahwa firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu adalah Engkau Tuhan kami. Rencana-Mu yang jadi dalam setiap rencana kami, di tengah gereja, di tengah keluarga dan masyarakat. Apapun yang sedang kami hadapi, kami tidak perlu takut, tetapi kami mengandalkan Tuhan dan kuasa Tuhan. Karena kuasa-Mu dapat menolong kami segala kuasa yang ada di dunia. Kami juga berdoa dan memohon Tuhan supaya coronavirus COVID-19 ini segera keluar dari bangsa kami dan menjauh dari kehidupan kami. Biarlah kuasa-Mu dan firman-Mu semakin menyertai langkah kehidupan, aktivitas, dan rumah tangga